warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari HKIB. Di sini saya akan membahas tentang upaya hukum, di mana upaya hukum adalah langkah yang diambil oleh individu atau badan hukum untuk menentang atau mengajukan keberatan kepada putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Dalam konteks hukum acara pidana, upaya hukum diatur dalam pasal 1 angka 12 KUH yang menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Upaya hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, upaya hukum biasa, dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama dengan tujuan agar putusan itu dapat ditinjau kembali. Upaya hukum ini meliputi banding dan kasasi. Upaya ini juga harus dilakukan sebelum putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau putusan belum inkrah. Dan yang kedua, upaya hukum luar biasa adalah langkah-langkah yang diambil setelah putusan mendapatkan kekuatan hukum untuk menyelesaikan putusan yang dianggap merugikan. Upaya hukum luar biasa ini meliputi yang pertama, kasasi demi kepentingan hukum, dan yang kedua, peninjauan kembali. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansa dari Prodi HKI. Baik, lanjut saja. Yang pertama, terdapat dalam KUHP tentang upaya hukum biasa bagi kesatuan pasal 233 sampai pasal 243 mengatur upaya hukum banding dalam perkara pidana. Yang ketiga, KUHP pasal 244 sampai pasal 262 pemohon kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan peradilan tinggi diberitahukan. Yang ketiga, pasal 77 sampai 83 KUHP upaya hukum peradilan digunakan untuk mengajukan keberatan atas penerapan hukum atau tindakan aparat hukum. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Upaya hukum biasa itu ada dua, yang pertama banding, yang kedua kasasi. Banding adalah permohonan agar keputusan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tingkat banding. Tujuan adanya banding yaitu untuk mengoreksi kekeliruan di pengadilan tingkat pertama. Proses mengajukan permohonan banding yang pertama diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan. Yang ketiga, panitera pengadilan negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Yang keempat, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kelima, para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Yang keenam, walaupun tidak diharuskan, pembanding berhak mengajukan memori banding, sedangkan terbanding berhak mengajukan kontra memori banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh pengadilan tinggi masih diperkenankan. Yang terakhir, pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Al-Kirimi ingin menjelaskan tentang kasasi. Kasasi adalah proses hukum yang bertujuan untuk membatalkan putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan akhir dari pengadilan tidak melanggar aturan yang ada.
Melalui kasasi, kita bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam putusan. Dasar hukum untuk kasasi ada dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 20 yang memberi tugas kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan proses ini. Dengan adanya kasasi, penerapan hukum bisa dilakukan secara adil dan konsisten, serta membantu mencegah ketidakadilan di masyarakat akibat keputusan pengadilan yang salah. Selain itu, ada juga yang disebut kasasi demi kepentingan umum. Aturan mengenai hal ini ada dalam bab 18 KUHP pasal 259-262. Hanya Jaksa Agung yang bisa mengajukan kasasi demi kepentingan umum dan ini tidak boleh merugikan pihak lain. Kasasi ini terbatas pada putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Sedangkan putusan Mahkamah Agung hanya bisa diajukan untuk peninjauan kembali. Tujuan utama dari kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam putusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa mencegah kesalahan, penahanan di masa depan, dan menjaga keadilan bagi semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kasasi. Dalam upaya hukum luar biasa terdapat yang namanya kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum di sini diajukan oleh jaksa untuk menilai kesesuaian antara putusan dengan hukum tanpa melibatkan pihak yang kalah di dalam prosesnya tersebut. Kasasi demi kepentingan hukum ini bertujuan untuk kepentingan hukum masyarakat tanpa merugikan pihak berperkara atau pihak yang berkepentingan. Untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, kita dapat menggunakan beberapa alasan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ialah ketidakberwenangan pengadilan. Maksudnya adalah pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya di dalam memutus perkara tersebut. Yang kedua adalah penerapan hukum yang salah. Penerapan hukum yang salah di sini maksudnya adalah pengadilan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah kelalaian dalam prosedur. Kelalaian dalam prosedur ini adalah di mana pengadilan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang sudah berlaku sehingga mengakibatkan atau menyebabkan batalnya putusan. Kemudian untuk proses dalam mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terdapat beberapa proses. Yang pertama ialah pengajuan permohonan kasasi. Pengajuan permohonan kasasi di sini diajukan oleh Jaksa Agung secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang kemudian disertakan dengan alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan pengajuan permohonan, maka Mahkamah Agung memeriksa pengajuan permohonan tersebut apakah di dalam putusan yang dimohonkan kasasi tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah setelah dilakukan proses pemeriksaan tersebut oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memutuskan putusan yang sifatnya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan kembali. Jadi tidak bisa mengajukan kasasi demi kepentingan hukum lagi. Nah, untuk kasasi demi kepentingan hukum ini adalah kasasi yang upaya hukum yang diajukan untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali keputusan Mahkamah Agung. Jadi apabila ingin mengajukan upaya hukum yang sudah terdapat putusan Mahkamah Agung, maka dapat dilakukan dengan peninjauan kembali.
Untuk peninjauan kembali akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang upaya hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum luar biasa tentang peninjauan kembali, di mana peninjauan kembali atau biasa disingkat dengan PK diajukan jika terdapat bukti baru ataupun novum atau kesalahan dalam putusan yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi peninjauan kembali bertujuan untuk memastikan keadilan dan memperbaiki kesalahan dalam proses hukum yang telah berlangsung. Nah, alasan diajukan PK atau peninjauan kembali dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP yang mencakup pertama keadaan baru atau novum di mana terdapat bukti yang dapat mengubah hasil putusan jika diketahui saat persidangan. Nah, dan kedua, pertentangan putusan atau saling bertentangan antara putusan yang berbeda mengenai fakta atau hukum yang sama. Nah, dan yang ketiga adalah kehilafan hakim, di mana terdapat kesalahan mencolok dalam putusan yang jelas terlihat sehingga merugikan pihak tertentu. Nah, dalam proses PK atau peninjauan kembali dalam hukum acara pidana melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, pengajuan permohonan, di mana terpidana atau ahli mengajukan permohonan PK kepada panitera pengadilan yang memutuskan perkara atau disertai alasan yang jelas. Nah, kedua, pemberitahuan kepada jaksa, di mana pengadilan negeri wajib memberitahukan permohonan PK kepada jaksa penuntut umum. Nah, dan yang ketiga adalah penunjukan majelis hakim. Dalam waktu 14 hari, ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak terlibat dalam perkara sebelumnya untuk memeriksa permohonan. Nah, dan yang keempat, pemeriksaan. Di pemeriksaan ini adalah permohonan dan jaksa hadir untuk menyampaikan pendapat, dan juga berita acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak. Dan yang terakhir adalah pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Setelah pemeriksaan selesai, berkas dikirim ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari, termasuk berita acara dan pendapat hakim. Nah, putusan Mahkamah Agung di sini adalah memutuskan permohonan peninjauan kembali ataupun PK, yang mana peninjauan kembali oleh putusan Mahkamah Agung adalah keputusan terakhir dan tidak dapat diajukan lagi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang peninjauan kembali dari upaya hukum luar biasa. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang menonton. Mungkin hanya itu. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.